Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat cinta Islam Channel. Setiap orang beriman pasti ingin mendapatkan keselamatan di dunia maupun di akhirat. Ibarat dua sisi mata uang, keselamatan dan kebahagiaan saling bersinggungan. Jika seseorang selamat, ia pasti bahagia. Sebaliknya, jika ia tidak selamat, pastilah ia tidak akan merasa bahagia. Untuk mendapatkan keduanya, Rasulullah SAW memberikan arahan agar umatnya menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai manual book dalam kehidupan. Dengan Al-Quran dan Sunnah, kehidupan seseorang akan terarah menuju jalan keselamatan dan kebahagiaan. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW memberikan sebuah wasiat agar kehidupan umatnya selamat dan bahagia di dunia dan akhirat. Wasiat ini disampaikan Nabi Muhammad SAW kepada Abu Dzar dan Mu'adz bin Jabal. Lalu, apakah wasiat Nabi agar selamat di dunia dan di akhirat itu? Mau tahu jawabannya? Simak ulasannya dengan menonton video ini hingga akhir. Sebelum lanjut, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan untuk menekan tombol subscribe terlebih dahulu. Aktifkan lonceng notifikasinya. Bagikan video ini kepada teman-teman kalian agar semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari channel ini. Sahabat cinta Islam Channel, wasiat yang Nabi sampaikan kepada Abu Dzar dan Mu'adz bin Jabal ini merupakan wasiat yang lengkap, meliputi hak Allah, hak diri sendiri, dan hak sesama. Sehingga apabila seseorang melaksanakannya, akan selamat baik di dunia maupun di akhirat. Wasiat tersebut sebagaimana diriwayatkan oleh At-Tirmizi dan beberapa perawi lainnya, Rasulullah SAW bersabda, "Bertakwalah kepada Allah di mana dan kapan saja kalian berada. Ikutilah keburukan dengan kebaikan yang akan menghapusnya, dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik." Hadis riwayat Ahmad, At-Tirmizi, Ad-Darimi, Al-Bazzar, Al-Hakim, dan Al-Baihaqi. Sahabat cinta Islam Channel, terdapat 3 wasiat yang dijelaskan dalam hadis tersebut. 3 wasiat ini jika dilakukan, maka seseorang akan memperoleh keselamatan dan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Pertama, Rasulullah SAW berwasiat agar umatnya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun ia berada, kapanpun, dan dalam keadaan bagaimanapun. Seseorang yang bertakwa, hati dan pikirannya pasti akan selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ucapan dan perilakunya hanya akan digunakan untuk kebaikan, tidak untuk menyakiti orang lain, apalagi Allah Azza wa Jalla, melainkan untuk meraih keriduannya. Dalam hal ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan." Al-Quran Surat An-Nahl ayat 97. Kedua, balaslah keburukan yang telah dilakukan dengan kebaikan. Satu keburukan akan terhapus dengan satu kebaikan yang dilakukan. Hal ini juga disinggung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran. "Dan dirikanlah sembahyang itu pada kedua tepi siang, pagi dan petang, dan pada bagian permulaan daripada malam. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan dosa perbuatan-perbuatan yang buruk. Itulah peringatan bagi orang-orang yang ingat." Al-Quran Surat Hud ayat 14. Meski kebaikan bisa menjadi kafarat atau penebus bagi keburukan atau dosa, namun tidak semua keburukan bisa dihapus dengan sembarang kebaikan. Keburukan dan kebaikan bertingkat-tingkat. Suatu keburukan akan dihapus oleh kebaikan yang setara atau yang lebih besar. Makin besar keburukan, untuk menghapusnya perlu dilakukan kebaikan yang makin besar pula. Dosa besar hanya bisa dihapuskan dengan taubatan nasuha. Penghapusan keburukan ini bukan hanya di hadapan Allah, akan tetapi juga di hadapan manusia. Ketika suatu kesalahan dan keburukan dilakukan kepada seseorang, lalu pelakunya segera membalasnya dengan kebaikan kepada orang yang sama, dengan kebaikan yang setara atau lebih besar, maka kebaikan itu bisa menghapus pengaruh keburukan sebelumnya dalam diri orang yang menjadi korban. Ketiga, bergaulah dengan orang lain menggunakan akhlak yang mulia. Salah satu akhlak yang baik terhadap manusia adalah menahan diri dari mengganggu mereka dari segala sisi, memaafkan keburukan mereka dan gangguan mereka terhadapmu, dan bermuamalah dengan mereka dengan muamalah yang baik dalam ucapan maupun perbuatan.
Termasuk akhlak baik yang paling khusus adalah sabar menghadapi mereka, tidak jenuh dengan mereka, berwajah cerah, berkata lembut, berucap indah yang menyenangkan teman duduk, memberikan kegembiraan pada teman, menghilangkan rasa tidak enak di hati mereka, dan terkadang memberikan gurauan jika memang ada maslahat. Sudah selayaknya sesama muslim melakukan hal yang demikian, karena sesama muslim adalah bersaudara, dan tidak dikatakan beriman seseorang sebelum seseorang menyayangi saudaranya sebagaimana ia menyayangi dirinya sendiri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dari Abu Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu anhu, pembantu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, salah seorang di antara kalian tidaklah beriman dengan iman sempurna sampai ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sahabat Cinta Islam Channel, demikianlah penjelasan mengenai wasiat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar umatnya selamat dan bahagia baik di dunia maupun di akhirat. Semoga kita semua dapat mengambil hikmah dari adanya video ini sehingga lebih banyak orang yang melakukan kebaikan kepada sesama sesuai dengan anjuran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Jika terdapat kesalahan dalam penyampaian ini, admin mohon maaf, dan itu merupakan kesalahan dari admin sendiri. Jika ada benarnya, itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran ya Rabbi, syukran.